Halo, selamat malam. Di sini kami dari mata kuliah Artificial Intelligence akan membawakan presentasi tentang penggunaan algoritma forward chaining. Di sini nama saya Imadi Dwika Dharma Yoga, NIM 18102105. Nah, pertama kali saya akan menjelaskan tentang apa sih itu forward chaining. Forward chaining adalah teknik pencarian yang dimulai dengan fakta-fakta yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan bagian if dari rules if then. Bila ada fakta yang cocok dengan bagian if, maka rule tersebut dapat dieksekusi. Nah, dalam proyek kali ini kita mencoba menyelesaikan kasus sistem pakar dengan menggunakan metode forward chaining dengan studi kasus penyakit pada mata. Nah, di sini terdapat premis dan subgoal. Premis itu adalah keluhan-keluhan yang mungkin dialami oleh pasien yang telah berobat ke dokter mata, dan subgoal itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang dialami oleh si penderita penyakit mata yang telah melaporkan keluhannya ke dokter mata. Nah, A1 itu yang pertama adalah rabun jauh, A2 rabun dekat, A3 malam hari tidak bisa melihat, A4 pada siang hari penglihatan menurun, A5 silau akan cahaya, A6 sakit kepala, A7 penglihatan berbayang. Sedangkan subgoal di sini disimbolkan dengan P. P1 adalah mata minus, P2 adalah mata plus, dan P3 adalah silinder, dan terakhir keempat ada katarak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai logika-logika tentang forward chaining. Halo, selamat malam. Di sini dengan saya Idris Tama dengan NIM 18102122. Saya di sini melanjutkan presentasi dari Dwika Dharma Yoga yang membahas tentang apa itu forward chaining. Nah, lalu saya melanjutkan rule yang ada pada knowledge. Rule yang pertama yang kita akan buat yaitu jika A1 dan P1. Nah, yang artinya jika rabun jauh maka memiliki penyakit mata minus. Dan yang berikutnya itu ada rule yang kedua, jika A2 dan P2, yaitu rabun jika memiliki penyakit rabun dekat maka memiliki ciri mata plus. Dan yang ketiga, jika A2 atau A6 dan A7 maka penyakitnya adalah P3, yaitu jika memiliki rabun dekat, sakit kepala atau sakit kepala ditambah dengan penglihatan berbayang maka memiliki penyakit mata silinder. Dan rule yang keempat, jika A3 dan A4 dan A5 maka memiliki penyakit yang keempat, yaitu jika malam hari tidak bisa melihat dan pada siang hari penglihatan menurun. Yang kelima ada silau akan cahaya maka memiliki penyakit katarak. Dan rule yang kelima kita buat yaitu P1 atau P2 dan A4 dan P4, yaitu jika memiliki penyakit mata minus dan ciri-ciri mata plus ditambah dengan pada siang hari penglihatan menurun maka penyakit tersebut adalah katarak. Nah, selanjutnya fakta yang kita dapat dari seseorang yang mengidap penyakit mata yang telah berobat ke dokter. Yang pertama ada rabun dekat pada siang hari penglihatan menurun, dan yang ketiga silau akan cahaya. Ini kita kodekan dengan A2, A4 dan A5. Nah, berikutnya di sini ada tree atau pohon dari algoritma tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi, A1 dan P1 itu merupakan rule pertama yang saya buat di sini. Dan yang kedua digabungkan yaitu A2 dengan P2 maka terbentuk rule kedua. Dan yang rule yang ketiga sama, jika A2 atau A6
dan. Nah, yang lengkung ini namanya dan ya. Dan R7 kita sebut rule ketiga, P3. Dan rule yang keempat kita terdapat tadi seperti tadi, jika penyakit A3, ciri-ciri penyakit A4, A5 digabungkan, maka mendapat ciri-ciri katarak. Dan juga pada rule kelima, penyakit yang pertama dan penyakit yang kedua digabungkan dengan ciri-ciri penyakit A4 ini, penyakit yang A4 seperti yang tadi, pada siang hari penglihatan menurun, maka terdapat rule yang kelima, memiliki penyakit katarak juga. Nah, selanjutnya presentasi akan lanjutkan oleh teman saya mengenai algoritma forward chaining. Terima kasih. Baik, selamat malam. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari tugas utama. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Febriananta dengan NIM 18102110. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma forward chaining. Yang pertama adalah catat semua fakta yang diinputkan oleh user. Kemudian, catat semua rule yang bagian premisnya menggunakan fakta yang sesuai ke dalam queue. Yang ketiga, sampai tidak ada rule pada queue. Kemudian, analisa rule pertama pada queue. Yang B, jika premis tidak terpenuhi, hapus rule dari queue dan kembali ke A. Jika premis terpenuhi, yang pertama, eksekusi rule. Catat konklusi dari rule. Yang kedua, cari rule yang menggunakan konklusi tersebut sebagai premis. Jika rule belum ada pada queue, catat rule tersebut meskipun premis tidak sepenuhnya terpenuhi. Kemudian hapus rule awal dari queue. Yang keempat, konklusi akhir diperoleh. Di sini kita telah mencatat semua fakta yang diinputkan oleh user, yaitu rabun dekat pada siang hari penglihatan menurun dan silau akan cahaya. Di sini kita sudah catat, kemudian kita membuat tabel. Yang pertama kita analisa R2. Rule-nya R2, maka konklusi yang didapat adalah P2. Kemudian kita hapus rule 2 dan lanjut menganalisa rule 4. Nah, rule 4 ini tidak terpenuhi. Jadi kita hapus rule-nya dan melanjutkan ke rule yang selanjutnya. Di rule selanjutnya kita mendapatkan konklusi P4. Ini dikarenakan kita sudah mencatat tadi pada rule pertama, pada nomor 1 itu R2, rule kedua itu konklusinya sudah mendapatkan P2. Dengan P2, jadi rule 5 itu terpenuhi. Dan kita telah mendapatkan konklusi akhir yaitu P4, yang dimana user menderita mata katarak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.